Selamat pagi buat kita semua yang pagi hari ini hadir untuk berdoa bersama. Mari kita simak firman Tuhan pagi hari ini. Saudaraku, ada hal yang kita mau bincangkan, ada dari satu tokoh di Alkitab yang jarang dibahas gitu ya. Tapi teladannya bisa kita contoh ya. Mari kita simak. Namanya Epafras. Tentu kita jarang mendengar bahasan tentang Epafras ya. Saudaraku, nah dia ini adalah orang yang kalau kita baca di kitab Kolose itu kita bisa simpulkan dia adalah orang yang berintegritas, artinya dapat dipercaya di dalam pelayanannya gitu. Jadi dia adalah pelayan yang berintegritas. Dia berasal dari kota Kolose di daerah Turki sana. Dia berasal. Epafras itu orangnya rendah hati dan sangat memperhatikan saudara-saudara seimannya. Kita bahas lagi. Epafras adalah orang yang memiliki kontribusi dan pengaruh di pelayanannya. Jadi orang ini sungguh-sungguh di pelayanannya. Di Kolose 1 ayat 7 dikatakan, Paulus menulis, semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Jadi Epafras ini adalah pelayan Kristus yang setia. Karena pagi hari ini bahasannya adalah tentang tokoh, kita mau belajar dari tokoh ini. Epafras adalah orang yang bertobat hasil penginjilannya Rasul Paulus. Waktu Epafras ada di Efesus, bukan ada di Kolose, tetapi pas dia ada di Efesus. Dan akhirnya dia menjadi muridnya Paulus. Dan karena bergaul dengan Paulus, dia menjadi rekan pelayanan Paulus di sana. Dia adalah orang non-Yahudi, bukan orang Yahudi. Epafras adalah, tadi dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa ia adalah pelayan Kristus yang setia. Lagi pula, Epafras adalah seorang pendoa. Artinya di sini dia menghargai arti doa itu. Dia berdoa untuk orang-orang yang dilayaninya, orang Kolose, Hierapolis, dan Laodikia. Kita baca firman-Nya di Kolose 4 ayat 12 dan 13 katakan begini, salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu. Jadi orang ini suka sekali berdoa. Supaya apa? Supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Jadi Bapak Epafras ini kita lihat adalah orang yang bersungguh-sungguh di dalam pelayanannya. Dia sangat sayang dengan orang yang dilayaninya dan bersungguh-sungguh setelah bertobat, dimuridkan dan melayani jiwa-jiwa. Epafras adalah murid Paulus yang dikasihi Paulus. Jadi Paulus adalah mentornya atau bapak PA-nya. Dia menjadi tim solidnya Paulus di dalam pelayanan. Kalau kita baca di Kolose 1 ayat 7, dikatakan, semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, bahwa pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Kembali lagi di sini, dia dikatakan pelayan Kristus yang setia. Epafras adalah seorang yang berkomitmen, saudaraku, di dalam pelayanannya. Karena dia adalah orang yang setia kepada mentornya, yaitu Paulus. Jadi pemuridannya berjalan dengan baik. Dia komit dengan gurunya, dengan bapak PA-nya untuk melayani dengan sungguh-sungguh. Keberhasilan pelayanannya Epafras
diakuinya bukan karena siapa-siapa, karena peran serta mentornya. Dia tidak melakukan keberhasilan yang dia dapat. Dia ada pelayan yang berhasil di dalam pelayanannya, dan dia tunduk sama Paulus. Dia sering berkonsultasi dengan Paulus. Jadi walaupun dia berhasil, dia tetap tunduk, tetap menghargai Paulus. Pada waktu dia berhasil, dia tidak melupakannya. Epafras adalah seorang penginjil hebat untuk orang Kolose, Hierapolis, dan Laodikia, dan dia sangat hormat sama mentornya. Coba saudara baca kitab Kolose tentang Epafras yang jarang dibahas banyak orang. Epafras adalah orang yang rela berkorban untuk kemajuan Injil. Contohnya adalah dia dengan mentornya jauh-jauh mau menjumpainya di waktu di penjara di Roma. Padahal dia harus jalan jauh ke sana. Jadi hubungannya dengan Paulus, dengan mentornya, luar biasa. Dan lagi pula, dikatakan bahwa dia adalah seorang penginjil, dia rela di penjara karena Injil. Kita baca di Filemon 1 ayat 23 katanya, salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus. Jadi Epafras adalah orang yang luar biasa di dalam pelayanannya. Dia orang yang setia dan berintegritas. Saudaraku, kalau kita baca lagi tadi di Kolose 4, Epafras suka berdoa. Artinya di sini dia orang yang suka menghargai doa. Dia suka bergumul di dalam doanya untuk orang yang dilayaninya, seperti Esther, Daniel, Nehemia, dan Paulus. Esther, Daniel, Nehemia adalah orang-orang yang mencintai bangsa Israel. Dia sangat berdoa pada waktu bangsa Israel bergumul di dalam penderitaannya. Saudaraku, Paulus berdoa agar orang-orang yang dilayaninya mencapai kemapanan dan kematangan rohani. Jadi dia memang pekerja yang luar biasa, nggak asal-asalan. Ya, kalau kita baca di sini, yang selalu bergumul dalam doanya di Kolose 4 ayat 12, dikatakan yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki. Di dalam pelayanannya, dia berdoa dan dia bekerja supaya orang yang dilayaninya menjadi dewasa di dalam Kristus. Kita lihat ayat 13, katakan dia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang ada, yang di Laodikia dan Hierapolis. Luar biasa Bapak ini, dia adalah orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita bisa melihat contoh, kita kerjakan. Pelajarannya yang bisa dipetik dari kesaksian Epafras adalah, 1. Dia berintegritas, dapat dipercaya. Kedua, dia rendah hati dan suka memperhatikan saudara seiman. Ketiga, menjadi pelayan Kristus yang setia. Dia orang yang sangat hormat kepada mentornya. Yang keempat, dia suka berdoa. Kiranya apa yang kita bahas pagi hari ini menjadi bagian atau kesaksian kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai pendoa-pendoa yang cinta akan orang-orang yang dilayaninya. Terus berdoa, semangat berdoa. Mari saudaraku, kita berdoa.